Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Muhammad Lutfi Anwar dengan NIM 2305110028 dari kelompok 3 mata kuliah Kalkulus 2. Dan pada kali ini, saya akan menjelaskan apa itu turunan parsial. PPT ini saya ambil dari kelompok 1. Lalu untuk definisi, secara umum, apa itu turunan parsial? Turunan parsial adalah konsep dasar dalam kalkulus multivariabel atau banyak variabel yang digunakan untuk mengukur perubahan suatu fungsi yang tergantung pada lebih dari satu variabel. Konsep ini memungkinkan kita untuk menghitung seberapa banyak suatu fungsi berubah ketika salah satu variabel independen berubah, sedangkan variabel lainnya tetap sama. Lalu untuk materi yang pertama, yaitu fungsi dari satu variabel. Kita mengenal dulu apa itu fungsi dari satu variabel. Jika f a menuju b adalah satu fungsi, maka kita sebut a sebagai domain f diberikan notasi df, d sebagai domain, b sebagai kodomain f, dan range f diberikan notasi rf, sehingga rf sama dengan fx, yaitu x termasuk df. Lalu untuk contohnya, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat atau dapat ditulis y sama dengan x kuadrat. Tentukan range-nya jika domainnya adalah 1, 2, 3, 4. Penyelesaian fx sama dengan x kuadrat, kita masukin domainnya ini ke dalam nilai x, jadi satu kuadrat yaitu 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, dan 4 kuadrat sama dengan 16. Lalu maka akan menjadi seperti ini. Dan range-nya untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat adalah 1, 4, 9, 16. Lalu yang berikutnya, materi fungsi dari dua variabel. Jika f a menuju b dalam suatu fungsi, maka a disebut domain, f disingkat df, b disebut kodomain f, dan range f sama dengan fx, y, yaitu x, y termasuk domain f. Pasangan terurut di sini dalam arti bahwa pada umumnya x1, y1 tidak sama dengan y1, x1, atau x1, y1 sama dengan y1, x1 jika dan hanya jika x1 sama dengan y1. Lalu untuk yang berikutnya, fungsi dari tiga variabel. Jika f a menuju b suatu fungsi, maka a sebagai domain f disingkat df, b sebagai kodomain f, dan range f disingkat rf, sama seperti sebelumnya. Dan untuk contoh dari fungsi tiga variabel, di sini ada w sama dengan f x, y, z sama dengan 2x kuadrat yz min xy pangkat 3. Dan nilai f-nya yaitu 2, 1, 3. Tinggal kita masukin nilai x-nya itu 2, y-nya itu 1, dan z-nya itu 3, maka menjadi seperti ini. 2 kali 2 pangkat 2 kali 1 kali 3 dikurangi 2 kali 1 pangkat 3 sama dengan 22. Lalu untuk nilai f yang lain, f-nya itu 1, x-nya itu 1, y-nya itu min 1, dan z-nya itu min 1, sehingga 2 kali 1 kuadrat min 1 kali min 1 min 1 kali min 1 pangkat 3 sama dengan 3. Begitu seterusnya. Lalu untuk yang berikutnya, fungsi dari 4 atau banyak variabel. Jika f a menuju b suatu fungsi, kita sebut a sebagai domain f disingkat df, b sebagai kodomain f, dan range f disingkat rf. Maka akan menjadi seperti ini. Rf sama dengan y sama dengan f dalam kurung x1, x2, x3, x4 menjadi x1, x2, x3, x4 termasuk domain f. Lalu untuk contohnya seperti ini. Lalu yang berikutnya ada limit fungsi di satu titik. Pengertian limit secara intuisi. Perhatikan fungsi berikut, yaitu fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Fungsi di atas tidak terdefinisi di x sama dengan 1, karena di titik tersebut fx terbentuk 0 per 0. Tapi masih bisa dinyatakan beberapa nilai fx jika x mendekati 1.
Dan jika kita menggunakan kalkulator, maka akan ditemui seperti ini. Lalu ini dalam secara grafik, dari tabel dan grafik di samping terlihat bahwa fx mendekati 2 jika x mendekati 1. Maka secara matematikanya ditulis sebagai limit x mendekati 1, x kuadrat min 1 per x min 1 sama dengan 2. Lalu untuk definisi limit secara intuisi itu sendiri, yaitu untuk mengatakan bahwa lim x mendekati c, fx sama dengan L. Yang berarti bila x dekat tapi berlainan dengan c, maka fx dekat ke L. Lalu berikutnya ada limit tak hingga dan limit mendekati tak hingga. Suatu limit x mendekati c fx disebut limit tak hingga jika fx naik atau turun tanpa adanya batas x mendekati c, dan dapat ditulis seperti ini. Limit x mendekati c fx sama dengan plus infinite. Jika fx naik tanpa batasan seperti x mendekati c, maka akan menjadi seperti ini. Jika fx turun tanpa batasan seperti x mendekati c, maka akan menjadi negatif tak hingga. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan limit x mendekati plus tak hingga sama dengan minus x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan x per x sama dengan 3. Pangkat tertinggi dari penyebut adalah x, sehingga baik pembilang maupun penyebut dibagi oleh x. Maka, lim x mendekati plus tak hingga min x pangkat 3 plus 2x plus 1 per x min 3, maka akan menjadi lim x mendekati plus tak hingga minus x pangkat 3 per x kuadrat, dan seterusnya seperti ini. Lalu ada cara cepat untuk menghitung limit tak hingga, yaitu jika pangkat pembilangnya itu lebih besar dari pangkat penyebut, maka hasilnya bakal negatif. Jika pangkat terbesarnya itu justru penyebut, maka hasilnya akan 0. Dan jika pangkatnya sama, maka hasilnya akan bilangan tersebut. Lalu untuk kekontinuan fungsi. Fungsi fx dinyatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a jika yang pertama f a ada, yang kedua lim x mendekati a fx itu ada, dan yang ketiga lim x mendekati a fx sama dengan fa. Jika paling kurang salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka f dikatakan tidak kontinu di x sama dengan a. Dan untuk grafiknya seperti ini. Lalu yang terakhir, materi terkait turunan parsial. Sebuah fungsi satu variabel fx memiliki turunan f aksen x yang menyatakan perubahan fungsi terhadap x yang berubah-ubah pula. Pada fungsi satu variabel, hanya ada satu variabel bebas berubah-ubah yang menentukan nilai fungsi. Oleh karena itu, pada fungsi dua variabel f, x, y, perubahan fungsi hanya akan dilihat dari x yang berubah-ubah atau y yang berubah-ubah. Dan selanjutnya, saya akan mengerjakan contoh soal dari kuis turunan parsial. Nomor 1, fx, y sama dengan x kuadrat y tambah akar y, dan kita disuruh mencari nilainya. Saya hanya akan mencari yang a saja. Jadi f 2,1 sama dengan, masukkan 2 ini ke x dan 1 ini ke y, jadi 2 kali 1 ditambah akar 1 sama dengan, kita bereskan, 4 kali 1 ditambah 1 sama dengan 5. Kira-kira seperti itu. Lalu untuk contoh soal selanjutnya saya dapatkan dari enrichment test turunan parsial. Kita disuruh mencari h x, y sama dengan g f x, y. Dan kita cari di mana h itu berlaku kontinu atau berkelanjutan.
fx, y nya sama dengan 2x tambah 3y kurang 6, maka sama dengan kita masukkan ke sini, jadinya dalam kurung 2x tambah 3y min 6 kuadrat ditambah akar dari 2x 3y min 6. Nah, maka agar sistemnya menjadi kontinu, maka kita buat seperti ini. 2x tambah 3y min 6 lebih dari sama dengan 0. Lalu kita cari y-nya, 3y besar sama dengan 6 dikurang 2x, maka y-nya lebih besar sama dengan min 2/3 x ditambah 6 bagi 3 2 tambah 2. Jadi inilah jawabannya, agar H-nya itu berlaku kontinu. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.